Ini saya akan melakukan uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik itu ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Nah, untuk uji asumsi klasik untuk uji normalitas, yang pertama kita buka data di Excel, kemudian di sini saya sudah mentotal per variabelnya. Kemudian nanti total ini akan saya masukkan ke IBM SPSS untuk mempermudah pengerjaan. Caranya yaitu kita blok semua total per variabel, lalu kita akan copy dan masukkannya ke IBM SPSS. Nah, masukkan semua total per variabel. Nah, di sini saya sudah memasukkan untuk masing-masing total per variabel. Tinggal klik variable view, kemudian nanti kita akan ganti untuk namanya. Di sini sudah namanya diganti untuk per variabel ini totalnya. Kemudian di sini kita ganti untuk desimalnya 0 semua. Untuk measure-nya sudah diganti scale semua, kemudian kita klik data view. Di sini sudah diganti, klik analyze, kemudian kita pilih regression, lalu kita pilih yang linear. Nah, di sini untuk dependennya sendiri kita masukkan total BL, dan independennya sendiri kita akan masukkan total BE, total BT, dan juga total BA. Kemudian di sini untuk metodenya udah enter, kita klik statistik, kemudian kita centang model fit, estimate, deskriptif. Ini deskriptif. Kemudian kita pilih collinearity yang ini, dan juga Durbin-Watson. Jadi di sini yang dicentang itu model fit, deskriptif, collinearity diagnostik. Kemudian di sini ada estimate dan klik Durbin-Watson. Kemudian kita continue. Setelah itu kita klik plots. Kemudian kita pilih as receipt, kita pindahkan ke Y, dan untuk X nya itu yang kedua ini yang Z pred kita masukkan ke X. Kemudian jangan lupa untuk standardize nya kita centang histogram dan juga normal probability plot. Setelah itu kita klik continue. Selanjutnya kita klik save. Kemudian di sini kita akan mengklik di unstandardize untuk residual. Setelah itu klik continue. Kemudian klik OK. Nah, ini untuk outputnya sudah ada. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan untuk uji homograph-nya. Klik analyze, kemudian kita pilih yang non parametric test. Kemudian di situ kita pilih yang paling bawah, legacy dialog. Kemudian kita akan memilih sampel KS. Nah, untuk di sini, kemudian kita pilih yang unstandardized residual 1, kita pindahkan ke test variable list. Kemudian kita lihat di sini sudah centang normal, lalu klik OK. Nah, datanya sudah muncul. Nah, untuk bisa membaca output atau hasil dari uji asumsi klasik yang telah
dilakukan tadi. Jadi pada hasil uji histogram di sini kita bisa melihat dengan memperhatikan grafik, apabila garis melengkung ke atas itu membentuk seperti gunung dengan kaki ini sejajar, maka bisa diasumsikan bahwa data dalam penelitian itu normal. Dan pada hasil uji normal probability plots, kita bisa melihat pada titik-titik dan garis diagonal. Nah, jadi jika titik-titik pada output ini itu mengikuti garis diagonal dari titik 0, maka dan juga kita melihat titik-titik tersebut itu tidak menyebar terlalu jauh, maka bisa diasumsikan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Nah, untuk nilai dari Kolmogorov-nya sendiri, di sini untuk asinsiknya yaitu di 0,036. Jadi untuk yang Kolmogorov-nya di sini kan 0,036. Maka di 0,036 ini berarti kurang dari 0,05. Jadi jika asinsik ini lebih besar dari 0,05, bisa disimpulkan bahwa output atau data dari penelitian itu untuk yang sudah diuji asumsi klasik bisa dinyatakan berdistribusi normal. Setelah itu untuk uji heteroskedastisitas itu kita bisa melihat pada scatter plot. Nah, pada bagian ini titik nolnya itu pada sumbu X dan Y. Kita bisa melihat titik-titik atau lingkaran-lingkaran kecil yang ada pada grafik tersebut. Jika titik-titik tersebut itu menyebar pada titik 0 dari sumbu X dan Y, serta tidak membentuk pola tertentu, maka dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi bisa disimpulkan bahwa output dari penelitian yang sudah diuji asumsi klasik ini yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, sekarang untuk uji multikolinaritas kita bisa membaca pada koefisien di colinarity tolerance dan statistik yang FIV ini. Dan nilainya dari colinarity itu di 0,475 dan statistiknya ini 2,12107. Jadi untuk toleransinya itu harus lebih dari 0,1. Di sini kan 0,475. Jadi di sini itu lebih dari 0,1 dengan nilainya itu 2,107 kurang dari 10, maka dapat disimpulkan atau diasumsikan data penelitian itu tidak terjadi korelasi yang kuat antara variabel bebas ataupun independen. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Bisa kita lihat di model summary yaitu di Durbin Watson dengan nilai 1,779. Kemudian kita akan membandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson pada signifikansi 5%. Itu nanti kita akan membandingkan dengan jumlah sampel atau respondennya itu 173, dan variabel bebasnya di sini ada 3, jadi 3 banding 173. Kemudian nanti untuk hasilnya akan dilihat di tabel perbandingan R hitung dan R tabel, apakah nanti akan terjadi autokorelasi atau tidak.